Hai semuanya, apa kabar nih? Baik dong, kalau yang lain gimana nih? Aku masih sehat dan baik juga, kan aku sering berolahraga. Olahraga apa tuh? Nah, setiap hari Sabtu dan Minggu, aku sering ngajak teman-teman OMK olahraga bulu tangkis. Jadi kita sewa gedung gitu, iuran biasanya. Wih, asik tuh. BTW emangnya asiknya bulu tangkis itu ada di mana sih? Bulu tangkis itu asik. Aku juga suka bulu tangkis gara-gara lihat Kevin Sanjaya dan Gideon. Mereka terkenal dengan smash-nya yang mengerikan. Walau saingan mereka adalah orang Eropa yang tinggi besar, namun mental mereka keren sih. Wow, emang prestasi Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis itu apa saja sih? Wah, setahuku banyak sebenarnya. Bahkan sejak SEA Games 1977 hingga 2019 lalu, Indonesia selalu mendapat medali emas. Tapi salah satu yang paling menarik adalah kejuaraan Thomas Cup. Sejak pertama kali digelar, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menjuarai Thomas Cup, yakni sebanyak 14 kali. Namun, pada tahun 2002 hingga 2020, Indonesia belum mampu meraih juara Thomas Cup, yang saat itu dijuarai oleh Cina selama 8 tahun berturut-turut, Jepang selama 2 tahun, Denmark selama 2 tahun, Cina lagi selama 2 tahun. Berulah saat 2020 lalu Indonesia berhasil meraih juara kembali di ajang Thomas Cup. Iyalah, bulu tangkis Indonesia jago banget. Ada banyak sekali teknik dasar dalam bulu tangkis. Ada grip atau cara pegangan raket, ada stance atau posisi tubuh, ada footwork atau gerakan kaki, ada service, ada smash, ada drop shot, ada clear atau lob, ada netting, ada overhead, dan ada drive. Bulu tangkis sebenarnya juga bisa dilakukan di mana saja seperti di halaman rumah, lahan parkir, atau tempat manapun asal ada ruang yang mencukupi. Dan dalam permainan bulu tangkis ada raket, net, dan kok. Yoi banget sih, BTW keren acara OMK-nya di tempat Rizky ya. Selain jasmani, rohaninya harusnya dapat ya nggak sih, His? Yoi, pasti dong. Wong seger badanipun, otot daging kulit balung sumsum, tumrap ing roh memoroh atening ati. Atening ati nunungku angruwet ruweting batos. Di OMK gerejaku juga ada acara begituan. Asiknya ikut acara gereja tuh selain kita dapat hiburan, juga kita bisa membantu yang lain. Gimana tuh membantunya? Dulu tuh waktu sebelum pandemi, tepatnya di bulan puasa, terkadang kita semua berkumpul tuh. Kita bekerja sama bikin takjil buat orang-orang di jalan untuk berbuka. Juga kadang membantu menjaga kendaraan umat ketika misa. Kadang juga membantu pasang tenda kalau ada Natalan. Kadang juga kerja bakti membersihkan lingkungan gereja tuh. Ya intinya menjadi garam dan terang dunia lah. Bagaimana biar kita memberi dampak baik bagi lingkungan masyarakat sekitar. Yang terjangkau aja. Nggak usah terlalu besar tapi juga jangan sampai berdiam diri. BTW nih, ngomong-ngomong tadi tentang polusi udara. Kadang nyebelin ya kalau kita menghirup asap rokok orang lain, juga nggak baik kan ya buat organ pernafasan kita. Oh iya, organ pernafasan terdiri dari apa aja sih emangnya? Organ pernafasan itu terdiri dari hidung yang berfungsi sebagai penghangat udara dan penyaring udara yang masuk, faring sebagai penutup laring agar makanan tidak masuk ke laring, laring yang berfungsi sebagai tempat menempelnya pita suara, trakea sebagai penghubung laring dan bronkus, bronkus sebagai pengatur volume udara yang masuk. Oke, sebagai informasi, terdapat beberapa jenis volume udara dalam paru-paru, yaitu volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat proses pernafasan berlangsung. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah proses pernafasan berlangsung. Terus ada juga volume cadangan ekspirasi.
Itu adalah volume udara yang masih tersisa dan dapat diembuskan di akhir proses pernafasan. Dan yang terakhir adalah ada volume residu, yaitu udara yang tetap berada dalam paru-paru meskipun nafas sudah dihembuskan kuat. Bronkiolus untuk mengalirkan udara ke alveolus, dan alveolus dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sebagai informasi juga, terdapat dua jenis pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut dibantu oleh otot diafragma. Berikut ini ilustrasi dan perbedaan kedua jenis pernafasan tersebut. Iya tuh, mending next time kalau ada orang merokok, kalau orangnya di tempat yang benar dan kita nggak ada hak untuk mengusir, kita yang pergi aja. Tapi kalau orangnya di tempat dan situasi yang salah, kayak semisal ada ibu-ibu hamil di lingkungan sekolah dan di tempat yang ada tulisan no smokingnya, ya kita tegur lah. Bahaya loh, karena bisa menyebabkan kanker paru-paru karena zat kimia pada rokok bisa memicu pertumbuhan sel yang tidak normal. Emfisema atau kondisi ketika kantung udara di paru-paru perlahan hancur sehingga membuat napas menjadi pendek. Bronkitis kronis atau kondisi saat saluran udara memproduksi lendir terlalu banyak, dan pneumonia atau infeksi pada paru-paru baik diakibatkan bakteri, virus, atau jamur. Benar sih, harusnya di tengah kondisi dunia yang seperti ini, di mana sangat banyak polusi udara seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, kita harus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan mencukupi kebutuhan air minum untuk tubuh kita. Wah, bener tuh. Karena kalau kita tidak mencukupi kebutuhan air minum kita, takutnya akan mengganggu sistem ekskresi kita. Seperti contohnya batu ginjal atau terbentuknya endapan garam kalsium dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Sebagai informasi, terdapat beberapa organ yang berperan dalam sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa metabolisme dan racun dari tubuh. Di antaranya adalah ginjal yang berfungsi menyaring zat sisa makanan, obat-obatan, dan racun dalam darah untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin. Salah satu bagian terpenting dalam ginjal adalah nefron. Dalam setiap ginjal terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Nefron berfungsi untuk menyaring darah, mengambil zat-zat yang dibutuhkan tubuh, dan mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Selain ginjal, ada kulit yang menghasilkan zat sisa dalam bentuk keringat dan paru-paru yang menghasilkan zat sisa dalam bentuk karbon dioksida. Ya, kita tidak boleh menyepelekan organ ekskresi kita, karena apabila kita menyepelekan, ada beberapa gangguan organ ekskresi yang mungkin mengintai, seperti diabetes mellitus, asma, dan biang keringat. Wah, bener tuh. Semoga kedepannya kita semua lebih aware dengan yang namanya mengurangi polusi ya. Yoi, terlebih sekarang kalau dalam dunia otomotif tuh, hampir semua kendaraan bermotor yang diproduksi saat ini udah pakai yang namanya injeksi. Kan kalau dulu awal 2000-an ke bawah atau bahkan beberapa di tahun 2010-an masih ada yang memakai karburator. Emangnya gimana sih cara kerja karburator itu? Emangnya kenapa kok lebih baik injeksi ketimbang karburator? Nah gini, jadi sebelumnya cara kerja karburator itu berdasarkan asas Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya, namun makin tinggi tekanan dinamisnya. Pedal gas pada motor sebenarnya tidak secara langsung mengendalikan besarnya aliran bahan bakar yang masuk dalam ruang bakar. Prinsip kerja karburator adalah sebagai berikut. Penampang pada bagian atas jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan sangat tinggi. Sesuai asas Bernoulli, tekanan pada bagian ini rendah. Tekanan di dalam tangki bahan bakar sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar tersembur keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Bener tuh, intinya karburator itu masih konvensional, sehingga mesin tidak seefisien ketika menggunakan injeksi. Bahan bakar yang sederhananya sudah diatur oleh program komputasi agar mesin dapat bekerja seefisien mungkin. Sehingga dengan mesin yang efisien, maka konsumsi bahan bakar akan lebih irit dan akhirnya selain berpengaruh pada pengurangan polusi udara serta berpengaruh kepada ketersediaan bahan bakar minyak, ya walaupun mesin listrik akan lebih baik ketimbang kedua metode lainnya di atas. Yoi, tapi jangan salah tuh. Ada mahasiswa universitas yang menciptakan alat bernama EcoFilter Portable.
yang berfungsi untuk menyerap atau mengikat karbon aktif seperti udara kotor dan partikel berbahaya timbal yang dikeluarkan oleh kendaraan. Wah, menarik tuh. Semoga bisa lulus uji dan bisa mulai dipakai orang-orang ya. Itu semuanya menarik, tapi akan jauh lebih menarik kalau orang-orang lebih beralih ke transportasi umum. Tapi ini masih pandemi ya, jadi yang untuk saat ini menggunakan kendaraan pribadi akan lebih aman sih. Yoi, BTW masa pandemi begini gabut banget ya. Iya sih, tapi lebih baik kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membuat kerajinan yang menarik. Contohnya dengan membuat miniatur kendaraan dari kaleng bekas. Wih, kayaknya asik tuh. Gimana Fit caranya? Pertama, aku cari kaleng-kaleng bekas. Kebetulan kalau di tempatku ada penampungan sampah dan biasanya di sana dipilih-pilihkan. Aku beli dari abangnya kaleng bekas. Bebas sih mau berapa banyak dan harganya tinggal deal-dealan sama yang jual biasanya. Sampai di rumah, jelas ku cuci sampai bersih dan ku keringkan. Bisa pakai hair dryer, dilap atau bisa dijemur. Lalu aku potong bagian samping kaleng. Aku potong sehingga membentuk lembaran-lembaran. Nah, di lembaran-lembaran itu aku potong sesuai desain yang sudah ku tentukan sebelumnya. Dan rangkai dengan lem khusus. Setelah itu pakai bagian sisa potongan dan jadikan roda. Kemudian bisa deh dipasang bagian-bagian kecil. Gini nih contohnya, tak kasih gambar. Cuci kaleng bekasnya pakai apa tuh Fit? Kalau aku sih bebas. Biasanya aku cuci pakai deterjen biar semua kotorannya hilang dan bersih. Oh iya, benar juga ya. Sabun cuci atau deterjen mengandung basa. Basa yang terkandung dalam deterjen atau sabun biasanya adalah KOH. Apabila dilarutkan dalam air, KOH menghasilkan ion H+ dan OH-, sehingga termasuk basa. Pengertian basa sendiri adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Gimana kita bisa tahu kalau suatu zat itu basa? Nah, basa itu biasanya licin di kulit, rasanya pahit, tapi jangan dicoba ya, dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Wah, bagus tuh infonya. BTW, selain semua ada hal yang harus diperhatikan juga loh, yaitu persebaran penduduk. Apa itu emangnya persebaran penduduk? Nah, dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan tersebut baik secara kualitas, kuantitas, perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, survei penduduk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Jumlah penduduk Indonesia akan meningkat sekitar 3-4 juta jiwa per tahun. Pertambahan ini menyebabkan perubahan jumlah penduduk secara terus-menerus. Perubahan jumlah penduduk yang terjadinya terus-menerus ini disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Wah, bagus banget tuh infonya. Tapi juga selain itu, untuk menjadi lebih maju lagi, kita bisa loh mencontoh sikap para pejuang. Menjadi inovatif dan kreatif di era digital sebagai masa depan alternatif bisa juga dengan mencontoh perjuangan kaum cendekiawan dan peperangan Jepang melawan bangsa kulit putih. Dulu sebelum adanya kaum cendekiawan, peperangan Jepang atau pergerakan masih bersifat kedaerahan serta hanya mengandalkan otot. Tetapi setelah adanya kaum cendekiawan, perjuangan bukan lagi bersifat kedaerahan tetapi nasional, dan juga pergerakan terstruktur bukan hanya mengandalkan otot tetapi otak. Yang patut kita contoh juga adalah rasa semangat dan percaya diri bangsa Jepang bisa mengalahkan bangsa kulit putih. Yang kita tahu bahwa rasa cukup tidak mungkin bangsa kulit putih dikalahkan. Tetapi karena semangat yang tidak bisa jadi bisa. Benar tuh, apalagi semangat pantang menyerah orang zaman dulu tuh, kita harus mencontohnya karena masa depan bangsa ada di tangan kita sebagai generasi penerus. Yoi, tapi udah nggak kerasa kita udah lama nih bincang-bincang.
kayaknya kita harus mengakhiri ini karena dirasa sudah cukup. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga ini semua bermanfaat. Terima kasih Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai